Baik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, saya pakai waktu internasional aja ya. Sebab kalau belum jam 12 bilang selamat siang untuk orang di luar itu kita diketawain. Saya pernah satu ketika ibadah di satu gereja di Singapura ya. Padahal waktu itu udah 12 kurang 10 loh. Waktu saya bilang good afternoon, semua orang langsung lihat jam. Dulu lihat saya, oh berarti belum boleh ya. Indonesia yang banyak waktunya, selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang sore, selamat sore, selamat maghrib, selamat malam. Banyak sekali waktu kita, waktu Indonesia kebanyakan. Baik saudara-saudara, hari ini kita ada pada hari terakhir di bulan Februari. Enggak terasa, besok kita sudah di tanggal 1 Maret. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara di tahun 2021, tentu pasti ada banyak hal yang saudara coba antisipasi dalam memasuki tahun ini, belajar dari pengalaman di tahun yang lalu tentunya. Sangat percaya, saudara bukan saja mulai terbiasa, tetapi sudah bisa mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup ini. Seharusnya demikian. Tapi kalau saudara masih terus dibelit dengan masalah yang lalu lagi, berarti tidak ada progresnya hidup ya. Karena itulah hari ini saudara saya tertarik untuk bahas satu hal, beriman dan berharap. Kadang-kadang saudara tahu di hidup kita ini banyak hal yang sudah sering kita dengar, tapi kita nggak paham. Satu ketika di kelas, saya tanya, padahal ini kelas agama, kelas teologi. Saya tanya, orang-orang di kelas, menurut kamu agama itu apa? 20 di kelas, 20 beri jawaban yang berbeda, agama itu apa? Padahal agama itu mungkin ribuan kali kita dengar agama. Ternyata ketika ditanya agama apa, belum tentu jawabannya semua sama. Hampir sama hari ini kalau saya tanya, iman itu apa? Mungkin di antara sekarang sampai di luar di sana udah mulai kelebihan, saudara memang sengaja di sini dikosongin karena ini areanya saya untuk disyuting. Jadi jangan berharap di sini darat kursi saudara. Jadi akhirnya kita udah di luar sana. Kalau saudara ditanya barangkali di ruangan ini sampai di luar sana, apa sih iman itu? Minimal ada 10 jawaban. Padahal iman sesuatu yang sering kita dengar. Betul? Hari ini kita belajar beriman dan berharap. Saya dapat ilustrasi gambar saudara. Coba lihat. Kalaulah ini sebuah masalah yang digambarkan dengan hiu yang ganas, saudara pengen merekam dia. Saudara bisa tersenyum seperti ini? Halo? Bisa tertawa begini? Bisa? Ada orang ketemu ikan cupang aja takut. Bisa saudara, tapi dia tersenyum. Karena apa? Karena dia bergantung di namanya iman dan harapan, pengharapan. Jadi artinya ilustrasi ini mengatakan selama Anda beriman, selama Anda punya pengharapan, tidak ada sesuatu pun yang menakutkan dalam hidupmu. Hanya pertanyaan saya adalah, kalau ditanya beriman dan berharap, mana yang lebih dahulu? Beriman baru berharap, atau berharap dulu baru beriman? Ayo, mikir. Saya kasih waktu 2,5 jam. Saya kasih waktu 2 menit. Yuk. Mana menurut saya yang benar? Beriman dulu baru berharap, atau berharap dulu baru beriman? Ayo. Hah? Beriman baru berharap baru beriman? Atau sama aja? Oke, mari kita cek ya. Kebanyakan orang mengatakan beriman dulu baru berharap, tetapi faktanya orang banyak berharap dulu baru beriman. Saya kasih satu contoh. Kita sudah punya keinginan. Kita punya rencana. Berarti kita sudah punya rencana, betul? Kemudian kita rencana itu kemudian kita serahkan sama Tuhan. Baru kita beriman, tetapi sudah punya harapan dulu, baru beriman pada Tuhan. Betul nggak? Faktanya begitu nggak? Jadi kita susun dulu semua keinginan kita, semua apa yang kita mau, baru serahkan sama Tuhan. Seharusnya gimana? Mana lebih baik daripada kita beriman dulu kepada Tuhan, kita kenal dulu siapa Tuhan kita,
Baru sesuai dengan kapasitas Tuhan kita, baru kita berharap kepada Dia yang punya kapasitas. Sehingga harapan kita dasarkan kepada Dia. Bukan iman kita dasarkan pada apa yang kita mau. Karena itu saudara, ada banyak orang frustrasi. Seolah-olah mengatakan, mana katanya kalau berdoa dijawab. Katanya kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan lakukan segalanya. Saya sudah berharap pada Tuhan. Saya sudah beriman pada Tuhan, tapi Tuhan enggak memenuhi keinginan saya kok. Untuk apa saya jadi Kristen? Untuk apa saya untuk apa saya ke gereja? Kenapa yang lebih dahulu adalah dia bangun harapan dia. Baru dia berharap Tuhan mewujudkan impian dia. Nah, mari kita belajar di Alkitab, saudara. Dalam Ibrani 11 ayat 1, ini definisi yang paling jelas di Alkitab tentang apa itu iman. Di sana ditulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau saya tulis sederhana seperti itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jelas di sini iman adalah dasar untuk berharap. Bisa dipahami saudara? Iman dasar untuk berharap. Mungkin saudara, saya perlu menjelaskan dengan cara sederhana begini. Kalau saya berharap pada seseorang, tentu saya akan sesuaikan harapan saya dengan kapasitas orang itu. Sekali lagi, saya akan sesuaikan harapan saya dengan kapasitas orang itu. Artinya apa? Kira-kira orang ini mampu nggak memenuhi harapan saya? Sehingga harapan saya sesuaikan dengan orang itu. Mengapa kita sering kecewa? Harapan kita lebih tinggi dari orang yang kita harapkan. Akhirnya kita kecewa. Nah, Alkitab ingin mengajar begini. Tolong kenali dulu siapa Tuhanmu yang kepada Dia engkau beriman. Tolong pahami dulu siapa Tuhanmu yang kepada Dia engkau meletakkan imanmu. Baru berdasarkan itulah setelah engkau paham siapa Dia, tahu kehendaknya, tahu keinginannya, barulah engkau berharap kepada Dia. Dengan satu keyakinan bahwa harapan saya pada Tuhan, pasti Dia akan mampu melakukan apa yang saya inginkan. Jadi iman itu harus menjadi dasar dulu. Beriman dulu baru berharap. Amin saudara. Artinya percaya dulu pada Tuhan, baru minta. Jangan gak percaya sama Tuhan tapi minta. Saudara, kadang-kadang ketika kita diajak untuk begini, percaya sama Tuhan, Tuhan akan dengar doamu. Orang katakan kenapa harus percaya, kalau memang Tuhan mau dengar, dengar aja. Kalau Tuhan memang bisa buat, buat aja. Kok dituntut harus percaya sama Tuhan? Kok kayaknya bersyarat banget? Saudara-saudara, ini yang sering keliru. Mengapa banyak orang Kristen merasa doanya tidak dikabulkan? Mengapa banyak orang Kristen merasa doanya nggak dijawab Tuhan? Harapannya nggak jawab Tuhan. Karena dia nggak beriman, nggak mendasarkan pada iman. Bisa dipahami saudara? Jadi tolong, beriman itu prinsip. Beriman kepada Tuhan. Iman itu percaya, bukan saja percaya Tuhan itu ada, tetapi meyakini dan menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Saya coba lihat saudara semua di sini duduk dengan begitu santainya. Enggak ada yang saya lihat duduk itu agak gantung gini. Benar enggak? Bahkan ada angkat kaki. Kenapa? Karena saudara percaya pada kursi saudara. Halo, setuju enggak? Ada enggak tadi begitu masuk itu lihat kursinya? Baru duduk, enggak ada kan? Saudara yakin? Kursi ini mampu menopang saudara. Termasuk Abang Denny kita ini. Dia enggak ragu saudara duduk. Kalau dia enggak ragu apalagi Erik, ya enggak Erik?
Enggak, maksud saya ini simple. Kenapa kita begitu tenang duduk? Karena kita yakin pada kursi kita. Kenapa kita yakin pada Tuhan? Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Kenapa kita percayakan hidup kepada? Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Bahwa dia mampu menopang kita, dia mampu bertanggung jawab atas hidup kita. Maka kita beriman kepada dia. Nah, karena kita berimanlah kepada dia, kita berani menaruh harapan-harapan kita kepada dia. Karena kita beriman kepada dia. Karena itu saudara, jangan letakkan imanmu kepada orang per orang. Atau kepada kelompok orang, sehebat apapun dia. Saudara tahu, salah satu kelemahan manusia adalah ketika dia tidak punya kemampuan, pengen banget nolong orang. Keinginan nolong tinggi banget, waktu dia nggak punya kemampuan. Setuju nggak? Waduh, kalau aku punya, aku bantu kamu. Aduh, kalau aku bisa, aku bantu kamu. Yakin 100%. Waktu dia nggak punya. Begitu punya, aduh maaf deh, saya juga punya banyak kebutuhan. Maklum, baru beli rumah, catnya belum kering, masih mau dikipas-kipas. Itu istilah saya, mana ada cat dikipas-kipas saudara. Enggak, maksud saya, orang yang punya kemampuan selalu berdalih cari alasan untuk tidak menolong. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak punya kemauan. Artinya orang yang punya kemauan belum tentu punya kemampuan. Dan orang yang punya kemampuan belum tentu punya kemauan. Kan sama aja. Akhirnya apa? Kita kecewa. Kita hanya di PHP. Doakan saya, kalau diberkati Tuhan saya bagi kamu. Tiba-tiba diberkati Tuhan. Gimana? Aduh iya, tetapi enggak seperti harapan. Nah coba lihat. Gimana? Akhirnya saudara, ya. Satu ketika saya punya teman, dia minta tolong pada seseorang. Orang ini katakan, gini aja, doakan biar bisnis saya sukses. Diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya bagi kamu. Awalnya dia katakan, ya saya doain. Tapi begitu jalan bulan dia mikir, aku minta Tuhan berkati dia. Setelah diberkati dia bagi ke saya. Oh berarti saya yang doain minta sama Tuhan, diberkati dia bagi saya. Dia mikir, kok enggak aku minta Tuhan langsung berkati aku aja. Simple kan? Akhirnya dia pulang, enggak, Tuhan enggak. Saya rubah doa saya, Tuhan berkati saya, diberkati benar. Coba bayangin, Tuhan berkati dia, biar dia bagi saya. Hoi, gimana? Saudara milih mana? Apa saudara nggak percaya diri untuk diberkati Tuhan? Kenapa nggak langsung aja Tuhan berkati saya? Kalau saudara bisa mendatangkan berkat bagi orang lain, kalau doa saudara bisa mendatangkan berkat bagi orang lain, kenapa tidak engkau berdoa untuk dirimu? Halo? Kan kalau di sana berkati hanya bagiannya, kalau ini 100% milik Anda. Oke, saya ingin ajak saudara untuk melihat contoh beriman dan berharap ini dalam Alkitab, yaitu tentang hidup Abraham. Abraham ini dinobatkan dalam Alkitab oleh orang-orang Israel, orang Yahudi sebagai tokoh beriman, bapak orang beriman. Karena apa? Setidaknya kita akan lihat dua peristiwa besar dalam hidup Abraham yang membuktikan memang dia orang yang beriman 100% kepada Tuhan. Saudara pasti tahu kisah ini. Yang pertama yang dicatat dalam Roma 4 ayat 18. Perhatikan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau dia melihat pada dirinya. Enggak ada dasar untuk berharap. Lihat ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Iman yang mendasari harapannya tadi enggak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Saudara lihat, ini peristiwa yang kalau zaman sekarang, ini pasti kalau kejadian begini pada masa kini, saya kira semua media memuat dia berminggu-minggu. Seorang nenek punya bayi. Tapi ini terjadi dalam sejarah Alkitab. Lihat, imannya tidak menjadi lemah. Wow. Ayat 21, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saya ketika baca ini malah ia diperkuat dalam imannya. Saudara, mari coba kita pahami Abraham. Tadi dicatat di ayat sebelumnya, udah 100 tahun dia baru punya anak namanya Ishak. Katakanlah Abraham ini menikah umur 40. Orang zaman dulu, saudara, umur segitu ada yang menikah segitu ya. Karena zaman dulu umurnya kan panjang. Kita kan kenapa menikah muda? Karena umurnya pendek. Enggak sepanjang orang dulu. Ya. Katakanlah 40. Dia sudah dapat janji Tuhan. Tuhan mengatakan, Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Wow. Dia pasti berharap, berarti setahun depan saya punya anak dong. Ternyata enggak. Tahun ke-5, kok enggak juga sih? Tahun ke-10, kok belum juga? Tahun ke-20, ke-30, 40, 50, kok belum juga? Seandainya saudara menanti sekian lama, iman saudara semakin kuat atau semakin lemah? Jujur. Semakin kuat, semakin lemah. Ini masalah janji Allah loh. Saudara mungkin berkata, apa saya salah dengar ya? Enggak, Tuhan ulangi kok berulang-ulang. Tetapi Alkitab mencatat malah ia diperkuat dalam imannya. Semakin lama janji itu belum dipenuhi, semakin kuat imannya. Ini bedanya dengan kita. Akhirnya kita melupakan, ya sudahlah. Ternyata Tuhan hanya PHP. Do you know PHP? Pemberi harapan palsu. Hanya menghibur saya. Sudahlah. Bahkan ketika dia umur 99, Tuhan datang lagi. Abraham, tahun depan kau punya anak. Istrinya ketawa. Hihi, geli rasanya. Nenek-nenek ditawarin anak. Apa enggak lucu bagi dia? Tapi Alkitab mencatat, imannya tidak menjadi lemah, bahkan semakin kuat. Saudara, itu sebabnya Abraham dinobatkan sebagai bapak beriman. Kenapa imannya semakin kuat? Lihat ini, dan dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa apa sama-sama Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ia semakin yakin Allah berkuasa melakukan apa yang ia janjikan. Saya coba bahasakan. Dia tahu Tuhan punya kepentingan melalui hidup dia. Dan Tuhan gak mungkin gak melakukan. Karena ini untuk kepentingan Tuhan. Saudara tahu, Tuhan memberkati kita itu untuk kepentingan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkehendak melalui hidup kita orang lain diberkati. Makanya Tuhan punya kepentingan memberkati saudara. Berani beriman. Jadi saudara dia nggak ambil pusing. Menunggu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20, 30, 40, 50, 60. Nggak masalah bagi dia. Iman semakin, karena apa? Dia seolah mengatakan, semakin dekat waktu saya menjelang kematian saya, semakin sempit waktumu Tuhan melakukan sesuatu bagi saya. Urusanmu Tuhan. Kenapa dia beriman pada Tuhan? Bukan kepada dirinya. Walaupun tadi katakan gak memungkinkan secara fisik. Tapi imannya semakin kuat. Semakin gak mungkin bagi dia, semakin dia bergantung pada Tuhan. Agak sulit memahaminya ya. Semakin gak mungkin bagi saya, semakin saya beriman. Gimana bahasanya yang bagus ya? Saya takut saudara salah paham. Gimana? Ketika kita melihat pada diri kita, kayaknya semakin jauh dari harapan. Tapi justru dalam kondisi itu, Abraham katakan, aku semakin percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Semakin engkau merasa tidak punya kemampuan,
Harusnya imanmu yang engkau perkuat kepada Tuhan. Amin. Semakin saudara merasa gak akan mungkin bisa mencapainya, justru dalam kondisi itulah saudara pertaruhkan segalanya di atas iman saudara. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Bisa berkata amin? Sekali lagi, jangan pernah lemah. Kalau iman saudara kuat, saudara gak akan ragu dalam hidup ini. Saudara akan bisa santai dalam hidup ini, karena bukan engkau yang mengerjakannya, tapi Tuhan akan mengerjakannya bagimu. Kita baru saja melewati Natal, salah satu ayat Natal yang sering disinggung orang adalah ketika malaikat bertemu dengan Maria. Malaikat katakan, engkau akan punya anak Maria. Oh, mereka bagaimana mungkin, aku belum punya suami. Tapi malaikat katakan apa? Iya, bagimu memang gak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu Maria dengar kalimat itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa kata Maria? Jadilah padaku seperti perkataanmu. Artinya apa? Lakukan kalau begitu. Bagiku sih gak mungkin, tapi kalau engkau katakan mungkin, ya lakukan. Amin. Kalau saudara dengar janji Tuhan, ya serahkan sama Tuhan melakukannya. Bukan lagi kerjaan kita, bukan lagi urusan kita. Itu urusan Tuhan. Jadi saudara, jalanilah hidup dengan beriman. Ada banyak urusan Tuhan yang mau dilakukannya melalui hidupmu. Amin. Itu urusannya Tuhan. Yang penting saya beriman kepadamu Tuhan. Saya beriman engkau yang punya program bagi hidup saya. Engkau yang punya rencana bagi hidup saya. Engkau sedang melakukan sesuatu melalui hidup saya. Engkau sedang melakukan kehendak melalui hidup saya. Itulah sebabnya kembali. Berimanlah dan berharaplah. Bukan berharap dan beriman. Karena iman adalah dasar untuk berharap. Itu kasus pertama dalam hidup Abraham. Yang kedua saudara, dicatat dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, saya berpikir begini. Kayaknya lebih berat ujian yang kedua ini deh. Beriman untuk yang kedua jauh lebih berat. Karena apa? Sesuatu yang ditunggu 60 tahun dan sudah dapat. Ada banyak orang setuju mengatakan saat Ishak ingin dipersembahkan umur antara 12 sampai 13 tahun. Di kisaran umur itu. Berarti masa remaja. Mulai Abraham melihat anak ini pertumbuhannya. Sudah mulai mungkin zaman dulu ikut bantu ayahnya. Sudah mulai bisa diajak ngobrol. Sudah mulai bisa diajak diskusi. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan, Abraham, aku ambil balik anakmu. Wow. Saya nggak bisa bayangin kalau dia orang Batak. Yang punya marga. Tuhan, tunggu kutanya istriku. Kutanya keluargaku dulu, keluarga istriku setuju gak mereka? Pasti 3 bulan lamanya gak selesai meeting. Hanya untuk merumuskan kasih atau enggak anak ini. Dan pasti ada keluarga mengatakan, udahlah lebih gak bertuhan, asal kau gak kehilangan anak. Pasti ada yang usul begitu, kalau orang Batak. Yang punya marga. Setuju gak saudara? Untuk masa kini coba cari. Artinya apa? Lebih berat saudara ketika diambil sesuatu yang lama kita perjuangkan. Kemudian diambil begitu aja. Itu jauh lebih berat. Tapi bagi Abraham gak ada yang berat. Lihat, karena iman maka tatkala ia mempersembahkan anaknya Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Rela, gak masalah bagi dia. Ambil. Wah, kok ringan banget. Kok ini orang gak punya tanggung jawab. Kok gak punya komitmen. Kok gak punya perjuangan mempertahankan.
Bukan nggak punya perjuangan. Dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Bukan dengan tetangga. Tapi dengan Tuhan. Bukan dengan penjahat atau penculik yang mau merampas anaknya. Bukan, tapi dengan Tuhan. Karena bagi Abraham, kalau dengan Tuhan, oke. 100% pasrah kepada Tuhan. Kalau dengan Tuhan. Tapi kalau saudara lihat cerita Abraham, lihat, Kedorlaomer misalnya ada raja dihajar sama dia. Perang-perang. Tapi dengan Tuhan, ya Tuhan. Dia bukan orang lemah, orang kuat. Tapi kalau dengan Tuhan. Kenapa dia begitu? Dicatat dalam ayat 18-19, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena, perhatikan, ia berpikir bahwa Allah berkuasa. Sekali lagi, tadi kalau Allah berkuasa menggenapi apa yang dijanjikan, sekarang Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, ketika Abraham pergi ke Gunung Moria itu untuk bersama anaknya, waktu itu Ishak bertanya, "Ayah, ada kayu api dan ada api. Dombanya mana yang mau kita persembahkan?" Apa kata Abraham? Tuhan akan sediakan. Orang katakan dia bohong. Saudara, kalau dia nggak bohong, harusnya bilang, ya kau mau kupersembahkan. Anak umur 12 dengan kakek umur 112. Siapa lebih kuat? Halo? Perlu saya ulangi saudara? Tadi saya katakan Ishak umur berapa? 12-13. Berarti ayahnya umur kan tambah 100. Siapa lebih kuat? Mungkin gara-gara itu ya. Abraham katakan Allah akan sediakan. Tapi saya meyakini enggak. Abraham tahu Tuhan enggak jahat. Dia katakan Tuhan akan sediakan. Gimana caranya saya enggak tahu. Dan bahkan saudara tahu ketika mau sampai di Gunung Maria, dia katakan pada pembantunya, kalian tinggal di sini, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali lagi. Dia meyakini bahwa dia akan pergi dengan Ishak dan akan kembali dengan Ishak. Kenapa? Karena dia punya keinginan. Kalaupun kau persembahkan, saudara tahu dikorbankan pada masa lalu, dipotong, disembelih, taruh di atas mezbah dan dibakar. Itu artinya persembahan pada masa lalu. Tapi dia punya yakin, kalaupun itu kulakukan, pasti anak yang sama kembali kepadaku. Gimana caranya? Aku nggak tahu. Karena Tuhan berkuasa melakukannya. Karena Tuhan berkuasa melakukannya. Artinya apa? Kalau Tuhan minta dari aku, apa yang sudah diberikannya, aku berikan. Karena dia berkuasa mengembalikan kepadaku. Caranya gimana aku nggak tahu. Sekali lagi saudara, nggak mudah. Apalagi sesuatu yang sudah lama kita gumuli, sudah lama kita doakan. Dan rasanya wow puji Tuhan, haleluya. Baru kita menikmatinya. Tiba-tiba rasanya aduh kok mau diambil lagi dari saya. Berat. Tapi saudara harus beriman dan berani mengatakan, Allahku berkuasa untuk mengembalikannya kepadaku dengan caranya dia. Aku enggak pernah tahu bagaimana caranya. Sama seperti bagaimana caranya Tuhan memberikan Ishak kepadaku. Aku yakin dia juga akan kembalikan Ishak kepadaku walaupun ku kembalikan kepada dia. Saudara-saudara, hidup ini sebuah pertandingan, sebuah pertarungan iman. Dan dalam banyak peristiwa, sama seperti Tuhan mencoba Abraham, menguji Abraham. Barangkali lewat apa yang kau alami, Tuhan sedang menguji engkau. Kira-kira bagaimana responmu kepada Tuhan? Bagaimana sikapmu pada Tuhan? Ketika Tuhan seperti ingin mengambil sesuatu yang sedang kau senangi. Bagaimana responmu? Saudara-saudara,
Hari Jumat lalu dalam ibadah doa saya katakan ketika kita belajar dari Mazmur 27, semakin tinggi posisi seseorang, semakin kuat tantangan di tempat itu. Daud, ketika dia menjadi raja, dia sadar dia tidak bisa percaya pada siapapun. Waktu jadi prajurit, prajuritnya Saul, justru Saul pengen bunuh dia berapa kali? Bahkan dalam rumahnya pun ternyata ada anak kandungnya yang ingin membunuh dia ketika jadi raja. Kepada siapa dia mau percaya? Itu sebab dia nggak punya alasan lain kecuali percaya hanya pada Tuhan. Dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari dialah keselamatanku. Dialah kota benteng perlindunganku. Bukan apa-apa. Karena itu saudara, berimanlah kepada Tuhan. Orang-orang yang engkau anggap bisa menolong engkau, mungkin akan mengecewakan engkau. Bahkan berpotensi membuat masalah semakin dalam. Tapi kalau saudara beriman kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan lakukan yang terbaik bagimu. Amin. Amin. Katakan aku beriman kepada Tuhan. Haleluya. Tidak peduli berapa berat masalahmu. Masalah Abraham sangat berat. Tapi akhirnya sampai hari ini, Abraham hidup itu sudah 6.000 tahun yang lalu. Tapi sudah 4.000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, Abraham masih menginspirasi kita semua. Kedekatannya dengan Tuhan membuat dia menjadi pribadi yang unggul. Hal yang sama saya inginkan terjadi pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.